Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu Saudara karena Allah, alhamdulillah di pagi ini Allah masih izinkan kita untuk menikmati subuhnya. Subuh itu bukan untuk Allah, untuk kita juga ya. Kita masuk ke bab yang keempat dari kitab Hada'iq, judulnya Mukhalafatun Nafs. Secara harfiah, mukhalafah berarti menyelisihi, berbeda, atau kalau bahasa yang lebih kasarnya melawan. Ya, Allah. Itu disebut mukhalafah dari kata khalafa ya. Khalafa yukhalifu mukhalafah, menyelisihi. Jam segini enaknya tidur atau ngaji Pak, kata si nafs. Tapi kalau si ruh maunya apa? Ngaji. Karena ruhnya sudah mulai bercahaya, maka Bapak Saudara yang melakukan Allah tahan duduk di masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Jam 3, jam 4 itu senangnya tidur atau di atas sajadah? Tidur juga ya, sepakat semua ya. Berarti punya nafsu emang. Apa beda nafsu dengan nafsu? Nafsu dalam bahasa Indonesia identik dengan yang buruk. Adapun dalam bahasa Arab, nafs itu lebih umum. Maka ada 7 tingkatan nafs yang masyhur. Sebenarnya tingkatannya sudah ada tambahannya jadi 10. Tapi yang masyhur apa yang pertama? An-nafs al-ammarah bisu. Nafs jiwa ammarah. Ammarah itu bukan amarah. Apa arti ammarah? Mubalaghah dari kata amir, yang memerintah. Maka ammarah yang banyak memerintah, yang banyak menyuruh kepada bisu, kepada keburukan. Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi mengatakan, apa aja yang dia suruh? Pertama asyahwah, mengikuti nafsu rendah. Yang kedua ghadab, nah yang suka marah-marah, marah ke pasangan, marah ke anak, marah ke tetangga, marah ke satpam, marah ke siapa lagi. Tapi sekarang orang tiba-tiba marah aja ya. Lampu merah rusak, yang dia marahin presiden. Nggak nyambung Pak. Ya itu mah urusan lain lagi kan. Ada masalah apa yang dia salahin, ya nggak nyambung. Jadi hari ini tuh yang penting marah aja. Nggak nyoblos, ya nggak nyoblos. Itu urusannya beda dengan masalah yang lain. Nah ini udah mulai panas lagi Pak. Jadi benar juga kata seorang politisi itu, Indonesia bukan hanya banjir air, tapi banjir pilpres. Nah, nanti kalau 2019 yang dibawa tema-tema agama, nggak tahu nanti 2024 mungkin gabungan semua kali Pak, wallahu a'lam ya. Agama jadi jualan politik. Wal kibr, sombong. Nah, kalau ada perasaan nih merasa lebih dikit aja dengan amal kita, berarti kita nafsu ammarah. Jadi nafsu ammarah itu bukan berarti orangnya maksiat terus, enggak. Mungkin dia sholat, tapi dalam batinnya itu ada perasaan sombong, suka marah. Kalau dia seorang ustadz, maka majelis mimbar suci jadi nggak suci sama dia. Kenapa?
di mimbar dia menghardik orang. Ayo ciri-cirinya. Dan kita menyaksikan beberapa tahun, di tahun-tahun politik itu mimbar jadi ajang marah-marah nggak? Ya, berarti udah sadar nih. Kalau nggak belum sadar-sadar juga tuh Pak. Wal hasad, iri dengki. Ciri-ciri orang iri itu, iri dengki apa? Tidak pernah senang dengan kesenangan orang, udah gitu aja. Sebabnya satu hal, berburuk sangka kepada Allah, mengira bahwa rezeki kita diambil sama orang. Itu hasad. Orang hasad itu kalau diam nggak masalah, tapi kalau dia sudah beraktivitas, maka dia menjadi hasud. Apa arti hasud? Suka menghasut orang. Itu menjadi bahasa Indonesia kan? Ya. Kalau orang hasud ini kok cuma sebatas komplek, yang rusak satu komplek. Kalau skalanya masjid, rusak satu masjid. Kalau skalanya kota, rusak satu kota. Tapi kalau skalanya provinsi, negara, maka rusak satu negara. Jadi yang bikin krisuh di negeri ini, kacau, itu orang-orang hasud. Bawa jubah agama, bawa jubah politik, bawa kepentingan masyarakat, atas nama umat, atas nama bangsa, negara, tapi kemudian di dalamnya ternyata ada hasad. Nah, hati-hati nih ya. Ini yang paling repot tuh mengenalinya. Kalau dia bawa agama Pak, itu susah sekali mengenalinya, karena pakai ayat. Dibilang hasad, loh kok ada ayatnya, kok pakai dalil. Wal bukhul, kebakhilan. Jadi bakhil itu bahasa Indonesia, diambil dari bahasa Arab. Orang bakhil itu kok bisa jadi bakhil? Karena dia beranggapan yang dia dapat itu miliknya. Ini, kita kalau usaha, semua yang kita dapat milik kita semua enggak? Enggak, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Wajib itu Pak, itu wajibnya, sunatnya belum lagi. Kalau kita tidak keluarkan, maka dia akan keluar dengan cara yang lain. Kadang lewat sakit, kadang anak kita jatuh, pasti dia keluar. Itu cara Allah sudah. Ya. Gula masuk ke dalam badan, yang ngolah siapa? Pankreas kan? Dia mesti dikeluarin. Keringat sama dia mesti dikeluarin. Gak keluar maka yang kena nanti yang lain. Yang penting dia ada aja. Itu cara tubuh kita menyesuaikan diri. Itu baru tubuh yang zahir. Baru tubuh yang zahir Pak. Apalagi rohani ini. Wal hirs, ya, keinginan atau obsesi yang tinggi. Waria, ujungnya ria. Nah, ini ciri-ciri orang punya an-nafs al-ammarah. Nah, kalau itu ada pada kita, pastikan, oh saya berarti baru nafs al-ammarah, suka marah-marah. Nggak usah tinggi-tinggi Pak, berarti kita di bawah aja deh gitu. Nafs yang kedua, ini yang sering kita sebutkan, Allah bersumpah dengan nama ini, ya. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah, ya, tidaklah, ya, kata Allah, aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Setiap kita ini kalau naik tingkat nih, dari amarah menjadi lawamah. Lawamah ini mencela diri dan juga mencela orang. Kalau mencela orang berarti dia belum melihat aib dirinya. Tapi kalau dia mencela dirinya, berarti dia sudah naik pangkat, nafsnya sudah naik kualitasnya. Jadi dia tidak mencari kambing hitam. Kalau masih cari kambing hitam, turun lagi jadi nafs al-ammarah. Nah, nafsul lawamah ini sudah mulai menyesali dirinya sendiri. Ternyata salah satu karakter jiwa kita
Hatta nanti kalau masuk surga, itu bapak itu semua akan nyesel. Jadi surga, neraka itu negeri semua orang menyesal. Masuk surga aja nyesel, Pak. Kok dulu lama main YouTube tapi kok nggak lama berzikir? Kok dulu suka jalan-jalan tapi tidak suka bersedekah? Kok dulu begitu semua. Bahkan para wali-wali Allah itu menyesal karena kurang ma'rifatnya kepada Allah. Apalagi kita, ya. Ini nafsul lawamah. Kalau dia sudah bisa tidak menyalahkan orang lain, dia mulai menyalahkan dirinya. Nih coba lihat, kita kalau satu tim kerja, terus ada masalah, kita nyalain orang apa nyalain diri? Kalau masih nyalain orang, mesti nafsul amarah. Tapi kalau sudah menyalahkan diri, lalu kita perbaiki, langsung dia naik menjadi an-nafs al-mulhamah. Jiwa yang dapat inspirasi, tapi inspirasi itu dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu memberikan bisikan kepada manusia, silakan dia memilih. Ada yang baik, ada yang buruk. Itu pilihan kita. Pilihan inilah yang dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tidak Allah cuma kirim sinyal, silakan kita pilih. Jika kita memilih kebaikan, lalu menahan diri dari keburukan, dicobain istiqomah. Biasanya 40 hari istiqomah, orang bisa langsung naik ke an-nafs al-mutmainnah. Apa arti mutmainnah? Jiwa yang sudah stabil, nggak labil lagi. Jadi kalau yang mulhamah ini, karakter mulhamah apa? Tidak bisa mandiri dalam kebaikan. Jadi kalau dia di komunitas orang-orang yang jahat, dia jadi jahat. Di komunitas orang baik, dia jadi sangat baik. Itu mulhamah. Kalau sudah bisa mandiri, istiqomah, dia sendiri, dia rame, karakternya tidak berubah. Dia tetap cenderung kepada yang baik. Berarti dia sudah naik menjadi mutmainnah. Nah, silakan dicek, Pak. Diri kita, badan kita, pikiran kita udah masuk kemana nih? Ya. Kalau nggak ada orang di rumah, sholatnya selama ketika ada orang nggak? Ketika sholat sunat di rumah, itu sebanyak sholat sunat di masjid nggak? Gitu. Karena apa? Ketika orang itu sudah mandiri secara rohani, maka dia tidak bergantung dengan pengawasan orang. Yang dia butuhkan adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jalan pintas dari nafs ammarah biar langsung ke mutmainnah? Jalan pintasnya cuma satu. Ini yang dikatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang sering kita baca. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan menyebut nama Allah, kita tambahkan sebanyak-banyaknya, maka dia bisa langsung naik ke menjadi mutmainnah. Jiwa yang tenang itu, kalau dia istiqomah di sini, maka dia akan mulai meridhoi kehendak-kehendak Allah. Meskipun nanti, ini mohon maaf, mutmainnah ini bisa jadi Allah jebloskan lagi masuk ke dalam maksiat. Dia apakah putus asa kepada Allah atau dia cepat berpulang kepada Allah? Dijebak salah, apakah dia masih menyalahkan orang atau kemudian dia menyalahkan dirinya sendiri lalu memperbaikinya? Ini nafsu mutmainnah itu masih diuji, Pak. Masih diuji. Maka level Nabi pun diuji. Nabi Yusuf itu pernah bercermin. Dia mikir, kalau saya jadi budak harganya berapa nih? Merasa cakep deh. Bener, Allah buat skenario, belum dibuang ke sumur. Itu bukan sumur kayak sumur di Indonesia. Sumur di sana itu kayak telaga aja. Ya, dibuang ke sana. Terus apa yang terjadi? Dipungut oleh orang, dijual, dan harganya murah.